Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Hukum Keluarga Islam. Jadi di sini saya sedang membuat podcast tentang kuliner sirup mangrove di Kampung Kuala Langsa. Ini salah satu tugas KKN di 2022. Jadi saya akan menjelaskan apa itu hutan mangrove dan sirup mangrove. Jadi, mangrove adalah hutan bakau yang tumbuh di air payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat di mana terjadi perlumpuran atau akumulasi bahan organik. Selain hutan bakau yang luas, ternyata di samping itu warga setempat mempunyai usaha pembuatan sirup, dodol, selai, dan lain-lain. Usaha yang terletak di Kampung Kuala Langsa ini sudah 4 tahun berdiri dengan anggota ibu-ibunya dan berkembang dengan baik loh. Saat ini sirup mangrove menjadi salah satu oleh-oleh dari Kota Langsa. Jika ada bazar atau stand, sirup baru bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak. Jika tidak, hanya sedikit saja pengolahannya. Buah yang digunakan juga harus hati-hati. Tidak semua buah bisa dijadikan sirup. Hanya buah yang mengkal dan yang sudah masak saja yang bisa dikonsumsi. Seperti Ibu Nasriani, beliau adalah ketua atau salah satu pengelola usaha ini. Jadi Ibu Nasriani mengatakan bahwa selama ini keuntungan atau laba yang didapat terbayar dengan tenaga biaya produksi yang dikeluarkan dengan keringat yang terkuras, dan laba atau keuntungan yang digunakan untuk membeli perlengkapan produksi. Rusmadi adalah suami Ibu Nasriani. Beliau adalah ketua dari anggota ini. Jadi kata Bapak Rusmadi, penyuluhan usaha sirup mangrove ini di Kuala Langsa menjelaskan bahwa potensi makanan dan minuman berbahan dasar mangrove dapat mengangkat perekonomian warga setempat jika pembuatannya dapat meningkat dalam jumlah banyak setiap pembuatannya. Jika tidak terlalu banyak, maka hanya dapat laba dari sisa membeli bahannya kembali. Untuk buah yang digunakan itu yang dalam bahasa Latinnya adalah buah berembang. Jadi, bahan yang dicampurkan ke dalam pembuatan sirupnya hanya gula pasir dan bunga rosella. Tidak memakai bahan-bahan lain loh teman-teman, apalagi pengawet. Seperti pewarnanya itu memakai bunga rosella sendiri, makanya dia berubah menjadi warna coklat. Pemasaran yang dilakukan oleh anggota pembuatan hanya melalui media handphone, media sosial, atau dari satu mulut ke mulut lainnya. Lain, pemasaran sirup ini juga tersedia di beberapa kafe terdekat di daerah Kuala Langsa yang dikelola langsung oleh anggota pembuatannya. Dan kalian harus tahu dong bagaimana masa ketahanan sirup ini bisa bertahun-tahun loh, karena bahan yang digunakan tidak menggunakan pengawet atau pemanis buatan, melainkan gula murni asli. Buah berembang itu sangat mudah untuk didapatkan di daerah terdekat Kuala Langsa sendiri, seperti di Sungai Pau, di daerah Tanjung, atau daerah Pusung. Selain dibuat menjadi sirup, saripatinya buah ini atau ampasnya juga bisa digunakan untuk membuat selai, dodol, dan permen juga bahkan. Ada juga yang bisa dijadikan kerupuk, tapi bukan buah berembang, tapi daun jeruju. Daun jeruju ini sejenis dengan mangrove juga sih. Dan dari hasil yang sudah saya teliti dari penerimaan masyarakat ini terhadap pembuatan sirup ini cukup baik loh, dan mereka juga sepertinya ikut merasakan atau bangga karena ada hasil buah yang dari dulu tidak pernah digunakan untuk apapun dan sekarang sudah ada manfaat, karena ini buah memang manfaatnya bagus banget. Kemasan yang digunakan juga menggunakan botol plastik biar agar lebih awet atau pengemasan bisa tahan lama. Oke, cukup segitu penjelasan dari saya tentang kuliner sirup mangrove ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.